Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air. Salah satu pengajaran di dalam Al-Quran Allah kemas dalam berbentuk kisah. Baik kisah Nabi dan Rasul, kisah orang-orang alim, Ashabul Kahfi, dan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bukan tanpa sebab hadirin. Untuk apa? Pengajaran untuk orang-orang sesudahnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan surah Yusuf ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Tidak hanya di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah juga banyak menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat mempertahankan keyakinan dan bangsanya. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini mengulas sejarah Bung Tomo dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tetapi ada dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo lahir di Belauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan, ibunya bernama Subastita. Ia adalah anak pertama laki-laki dari 5 orang bersaudara. Saudara-saudara, masa kecil Bung Tomo dididik di rumah yang sangat berpendidikan. Ia berbicara penuh semangat dan selalu berterus terang. Ia suka bekerja keras. Keadaan untuk semakin membaik. Di usia 12 tahun ketika dia harus keluar dari pendidikannya di Mulo, dia melakukan berbagai jenis usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Ini terjadi karena depresi besar yang waktu itu melanda dunia. Kemudian dia menambahkan pendidikan HBS melalui jalur korespondensi. Saudara-saudara, Bung Tomo lalu bergabung dengan KBI atau lebih dikenal dengan Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan ini Bung Tomo menyimpulkan bahwa nilai filsafat yang didapatinya dari kepanduan ditambah dengan pemikiran berhaluan nasionalis yang didapati dari kakeknya adalah pengganti yang sangat baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo mulai terkenal setelah berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang meraih peringkat Pandu Garuda. Peringkat Pandu Garuda ini saudara-saudara sangat sulit untuk mencapainya. Bahkan sebelum pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, orang yang mendapat peringkat Pandu Garuda hanya berhasil diraih oleh 3 orang Indonesia saja. Saudara-saudara, ketika pertempuran Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu Surabaya digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris yang baru saja mendarat untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua dan membebaskan tawanan Eropa yang ditawan oleh Jepang. Bung Tomo sangat dikenang karena seruan dan teriakan semangat perjuangan melalui banyak siaran radio. Berkat pengalaman jurnalisnya yang sangat epik, yang sangat berkuasa, yang sangat bagus,
Ia bekerja di Dometusin Surabaya. Dia mendirikan radio pemberontakan yang berguna untuk membakar semangat juang dan rasa persatuan rakyat Surabaya kala itu. Suaranya yang lantang, berani dan yakin terdengar semangat di seluruh penjuru dunia. Maka menjadikannya orang yang kedua dengan orasi yang paling mantap setelah Bung Karno membakar semangat juang rakyat Indonesia. Ada pidato beliau yang sangat menggelegar, yang berapi-api, membakar semangat juang rakyat Surabaya. Katanya begini: "Wahai tentara Inggris, selama benteng-benteng Indonesia, pemuda Indonesia memiliki darah merah yang bisa menodai baju putihnya menjadi darah merah putih, menjadi merah putih sebagai dasar negara, sebagai lambang negara, sebagai bendera negara. Kita tidak akan pernah menyerah. Para teman, para pejuang, terkhususnya para pemuda Indonesia, kita harus bertarung, berjuang. Kita akan mengusir para kolonialis ini keluar dari negara kesatuan kita. Sudah terlalu lama kita menderita, kita dieksploitasi, negara kita diinjak oleh bangsa asing. Kini saatnya kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Teriakan kita, merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka." Saudara-saudara, teriakannya yang menggelegar, yang membakar semangat juang rakyat Surabaya kala itu, di mana teriakannya itu berujung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dia puji Allah yang maha besar dulu baru katakan merdeka. Mengapa saudara-saudara? Karena Bung Tomo yakin tanpa kekuatan yang besar dari yang maha besar, daripada Allah yang maha besar, kekuatan yang maha kuasa, maka kemerdekaan hanyalah sebuah cita-cita. Maka dari itu teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tanpa kebesaran Allah kita tidak bisa merdeka. Saudara-saudara, ada intisari dari biografi Bung Tomo yang dapat kita petik dari kisah beliau. Bagaimana semangat juangnya, bagaimana semangat perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu gempuran banyak terjadi, baik dari Inggris, dari Jepang, dan dari segala penjuru arah. Tetapi dia dengan semangatnya membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Saudara-saudara, dengan demikian marilah kita menjadikan iktibar, mengambil iktibar daripada kisah-kisah Bung Tomo ini. Bagaimana memperjuangkan kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Demikianlah saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.